Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozikin dengan nomor induk mahasiswa 0503848846 dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Agribisnis, bidang minat penyuluh dan komunikasi pertanian UPBJJ Bengkulu. Di sini saya akan melakukan praktek unit 1, budidaya tanaman pangan dengan sistem intercropping antara kelapa sawit dengan jagung manis. Yang berada di Desa Air Putih, Kecamatan Margasakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara. Sore Pak. Selamat sore. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait tugas saya, yaitu tugas praktek unit 1 tentang budidaya tanaman pangan, yaitu jagung dengan sistem intercropping yang sampean budidaya sekarang. Baiklah Bapak, dengan Bapak siapa? Ali Mustafa, dengan umur 33 tahun. 33 tahun ya Pak. Jenis kelamin laki-laki. Pendidikan terakhir apa Pak? S1 biologi. S1 biologi. Lama pengalaman bertani di sini sudah berapa tahun Bapak? 10 tahun. Sudah 10 tahun, cukup lama ya Pak. Luas lahan yang dikelola ini kira-kira berapa hektar? 1 hektar. 1 hektar ya Pak? Ya. 1 hektar. Oke Pak, lanjut di varietas dan bibit ya Pak. Apa jenis varietas jagung yang ditanam ini Pak? Varietas yang kita tanam yaitu jagung manis. Jagung manis. Apa benih yang digunakan berserikat Pak? Siap, ya bersertifikat. Kita dari Panah Merah. Dari mana asal benih yang diperoleh dan berapa umurnya Pak? Ini umur tanamannya 25 HST dan kami mendapat benih dari kios terdekat. Oke Pak, baiklah Pak. Lanjut, apa alasan memilih varietas tersebut Pak? Karena kita milih jagung manis karena panennya lebih cepat. Lebih cepat ya Pak? Ya. Dan penjualannya gampang. Oh iya Pak. Untuk penyiapan lahan ini Pak, bagaimana cara penyiapan lahan sebelum tanam Pak? Lahan sebelum kita tanam kita bajak terlebih dahulu Iya. dan beri pupuk dasar. Baik. Berapa lama waktu antara pengelolaan tanah dan penanamannya Pak? Biasanya kita biarkan antara seminggu sampai 7 hari sampai 15 hari setelah bajak. Apakah menggunakan pupuk dasar? Ya, kita bukan dasar yaitu dolomit TSP. Untuk dosisnya Pak? Biasanya kita menggunakan pupuk dasar yaitu 150 kg per hektar. Per hektar ya Pak? Ya. Oke, siap Pak. Kapan waktu tanam jagung biasanya dilakukan Pak? Biasanya kita tanam jagung itu pada waktu musim awal hujan. Awal Akan hujan, tetapi sekarang iklim tidak stabil, ya kita tanam sesuai dengan kemampuan kita tanam saja. Oh, siap Pak. Sistem tanam apa yang digunakan ini Pak? Sistem tanam menggunakan itu sistem ganda untuk jagungnya dan kita intercropping dengan kelapa sawit. Baiklah Pak. Ya. Berapa jarak tanam yang diterapkan ini Pak? Yang jarak tanam yang kita gunakan ini 20 cm untuk jarak tanam dan ke sampingnya kita buat 80 cm. 80. Berapa jumlah benih per lubang tanamnya Pak? Antara 1 sampai 2 benih. Sampai 2 benih. Kita lanjut ya Pak. Bagaimana cara penyiraman dan pengaraian tanaman ini Pak? Untuk sementara karena kita bukan lahan irigasi, kita mengandalkan tada hujan, sistem tada hujan. Akan tetapi jika kemarau kita dengan opsi selang drip. Apakah dilakukan penyiangan gulma berapa kali? Ya, kita lakukan penyiangan gulma biasanya 2 kali. Waktu masih kecil sebelum 25 HST biasanya kita menggunakan koret Ya. atau watun, dan setelah itu kita menggunakan racun gulma herbisida selektif. Oh, siap Pak. Jenis pupuk apa yang digunakan untuk pemupukan susulan Pak? Untuk pupuk susulan biasanya kita pertama awal kita menggunakan urea, Ya. setelah itu TSP, dan setelah itu kita ketika untuk menganjak berbuah kita menggunakan KCL. Oh, siap Pak. Kapan waktu pemupukannya dilakukan itu Pak? Untuk awal tanam biasanya kita 7 hari sampai 10 hari pupuk awal. Ya. Setelah itu 25 hari sampai 30 hari
untuk pupuk susulan kedua dan 45 hari untuk susulan ketiga. Ya Pak. Apakah dilakukan pengendalian hama dan penyakit? Siap, iya. Kita selalu melakukan pencegahan gulma. Ya Pak. Biasanya dengan menggunakan semprot. Oh, siap. Kita lanjut ya Pak. Kapan jagung siap dipanen? Umur berapa hari Pak? Kalau untuk jagung manis kita siap panen antara umur 65 sampai 70 HST. Bagaimana cara menentukan jagung siap panen? Untuk jagung manis biasanya kita tentukan dengan umur tanam atau usia tanam, dan kita bisa milih buah. Biasanya itu rambut pada tongkol jagung sudah berwarna hitam. Biasanya untuk siap untuk dipanen kalau jagung manis. Siap. Bagaimana proses panen dilakukan itu Pak? Proses panen di sini manual, yaitu petik satu persatu dan kita kemas di dalam karung dan wadah kain dan sebagainya. Siap. Apa yang dilakukan setelah panen? Biasanya setelah panen kita jual hasil produksi ke pasar atau kita via online biasanya. Siap. Ini untuk kendala dan harapannya ya Pak. Apa kendala utama dalam budidaya jagung ini Pak? Biasanya budaya awal itu kita di air Ya Pak. ya, dan setelah itu kita di serangan hama seperti ulat dan sebagainya. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut Pak? Ya, untuk air, karena kita bukan lahan irigasi, biasanya kita sediakan opsi untuk pompa air, alkon dan selang drip. Ya, untuk ulat dan penyakit insek lainnya kita semprot berkala. Apa harapan atau sarana untuk meningkatkan hasil produksi jagung ini Pak? Harapannya dari pemerintah mungkin kita dapat bantuan langsung seperti alat-alat pertanian karena kita membutuhkan untuk irigasinya, dan penyuluhan khusus untuk tanaman jagung dari daerah setempat. Ya Pak, terima kasih atas wawancara sore hari ini Pak. Terima kasih. Itu tadi wawancara dari saya dengan Bapak Ali Mustafa, pemilik kebun jagung tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.